Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang dengan subtopik permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik memahami adanya permasalahan di bumi, peserta didik memprediksi penyebab masalah pada lingkungan, dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Selain itu, mari sama-sama kita dengarkan lantunan surah yang memiliki hubungan dengan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Baik, kita masuk pada pembahasan. Kira-kira apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Artinya, segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, dan gunakan setiap hari merupakan bagian dari lingkungan kita. Lingkungan mencakup banyak hal seperti udara, yaitu gas yang kita hirup untuk bernafas. Tanpa udara yang bersih, kita tidak bisa hidup. Udara yang kotor atau tercemar bisa menyebabkan penyakit pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Kemudian air. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita membutuhkan air untuk minum, mandi, memasak, dan untuk keperluan sehari-hari lainnya. Tanpa air yang bersih, kita bisa sakit dan tanaman juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian ada tanah. Tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman dan tempat hidup berbagai makhluk. Tanah yang subur mendukung tanaman tumbuh dengan baik, menghasilkan makanan untuk kita dan hewan. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi kita. Mereka menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas, serta menyediakan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan obat-obatan herbal. Yang selanjutnya yaitu ada hewan. Hewan adalah bagian penting dari lingkungan, karena mereka membantu menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir ada manusia. Manusia adalah bagian dari lingkungan, dan kita juga memengaruhi lingkungan. Apa yang kita lakukan seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon, atau menggunakan banyak plastik bisa merusak lingkungan. Di bumi terdapat berbagai jenis permasalahan lingkungan yang sering kita temui. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercemar oleh asap kendaraan, pabrik, dan kebakaran. Kemudian ada pencemaran air. Air bisa tercemar karena sampah plastik, limbah dari pabrik, atau bahan kimia yang dibuang sembarangan ke sungai dan laut. Kemudian ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan terjadi ketika pohon-pohon ditebang tanpa ditanam kembali. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat hewan, berkurangnya udara segar, dan meningkatkan banjir serta tanah longsor. Kemudian yang paling banyak kita temui yaitu sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan sulit terurai dan bisa mencemari tanah, air, serta mengancam kehidupan hewan yang mengira plastik itu makanan. Yang selanjutnya ada erosi tanah. Erosi tanah terjadi ketika tanah tergerus oleh air hujan atau angin, terutama di daerah yang tidak ada tanaman. Ini bisa menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya dan berpotensi longsor. Kira-kira teman-teman ada yang tahu mengapa terjadi permasalahan lingkungan di bumi? Permasalahan lingkungan di bumi terjadi karena adanya kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Berikut penjelasannya. Beberapa fenomena alam secara alami dapat menyebabkan permasalahan lingkungan seperti letusan gunung berapi yang menyebabkan polusi udara dan kerusakan ekosistem sekitar. Ada juga gempa bumi dan tsunami, menghancurkan lingkungan dan menimbulkan kerusakan fisik besar-besaran. Adapun faktor yang terjadi karena aktivitas manusia seperti polusi, baik itu limbah industri, plastik, dan bahan kimia mencemari udara, tanah, dan air. Dampak yang dapat kita rasakan dari permasalahan lingkungan ini seperti kepunahan satwa, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya. Adapun interaksi manusia dengan lingkungan. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Interaksi tersebut memiliki dua sisi, yaitu yang pertama, interaksi positif dan
Yang kedua, interaksi negatif. Interaksi positif yang dihasilkan yaitu adanya konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut. Kita membutuhkan air bersih, udara segar, makanan, dan energi untuk tetap hidup. Untuk menjaga sumber daya alam tersebut tetap ada, kita perlu melakukan konservasi, contohnya dengan menerapkan prinsip 3R atau menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang aman. Interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia, misalnya pada penggunaan kayu yang tumbuh di hutan. Kayu banyak digunakan untuk kebutuhan papan, yaitu untuk membangun rumah atau membuat peralatan rumah tangga. Orang akan menebang pepohonan di hutan untuk mengambil dan memanfaatkan kayunya, namun dilakukan dengan membakar tanaman lain yang tidak digunakan sehingga terjadi kebakaran hutan. Hal tersebut menimbulkan interaksi negatif antara kebutuhan hidup manusia.